Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarah Syama'ilun Nabi. Kitab ini sebenarnya karya Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, hafizahumullah jami'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada pada pertemuan ke-33, bab ma ja'a fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Bab tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atau dalam begadang. Jadi Rasulullah itu terkadang sesekali beliau di malam hari berbincang-bincang dengan istri-istri beliau atau dengan sebagian istri beliau. Nah, kira-kira Rasulullah kalau malam itu sama istri beliau apa yang dibicarakan? Ini akan kita pelajari. As-samar itu artinya begadang, artinya tidak tidur di malam hari. Wa qad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu 'anis samar ba'da had'atil lail. Telah datang larangan begadang di malam hari. Jadi Rasulullah itu melarang kita begadang, ya kata orang Surabayaan, melean, jagongan sampai malam, cangkruk sampai malam, begadang itu dilarang dalam Islam. Wastathna min dzalika, akan tetapi Rasulullah mengecualikan jika begadang itu dilakukan oleh suami dan istri. Ngobrol bareng, berbincang bareng, berdua di malam hari, maka ini dibolehkan. Adapun orang yang begadang dengan teman-temannya, nongkrong bareng di warung, di pinggir jalan, ini terlarang atau dimakruhkan, dibenci. Rasulullah SAW tidak menganjurkan dan melarangnya. Adapun kalau begadang sama istri di rumah, ya, kemudian saling ngobrol, maka ini tidak mengapa. Ikhwatal iman, kita baca hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar, qala haddatsana Abu Nadhr, qala haddatsana Abu Aqil Al-Thaqafi Abdullah bin Aqil an Mujalidin an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari istri Rasulullah Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu hadisan. Pernah suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang atau ya berkata-kata, ngobrol dengan istrinya tentang sebuah obrolan atau ucapan. Faqalat imra'atun minhunna, maka seorang wanita atau di antara istri-istri Nabi tadi ada yang berkata, ka'annal hadisa hadisu khurafah. Seakan-akan hadis yang disampaikan Nabi itu hadis khurafah. Hadis khurafat, ya, sesuatu yang enggak ada jelunturungannya, hanya mitos-mitos begitu. Ka'annal hadisa hadisu khurafah. Hadis ini seperti hadis khurafat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma khurafah? Tahukah kalian apa itu khurafat? Maka dijawab sama Nabi, inna khurafata kana rajulan min udrah. Khurafat itu, ya, khurafah itu dulu adalah nama orang. Khurafah seorang laki-laki dari suku Udrah. Dia pernah asarathu al-jinnu fil jahiliyah. Dia pernah ditawan jin. Ya, ketika masa jahiliyah ada orang laki-laki namanya Khurafah. Dia ditahan jin, ditawan jin,
famakatha fihim dahra. Dia hidup bersama jin di kampungnya jin beberapa waktu yang lama. Tsumma radduhu ilal insi. Kemudian jin-jin itu mengembalikan khurafah tadi ke alam manusia. Fakana yuhaddisun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib. Kemudian si khurafat itu yang pernah diculik oleh jin itu, dia menyampaikan kepada manusia ya ucapan-ucapan tentang hal-hal yang aneh-aneh yang pernah ia lihat di alam jin. Karena dia pernah diculik jin gitu kan. Maka dia sampaikan ke orang-orang dulu, aku begini, aku melihat ini, aku melihat itu. Hal-hal yang aneh-aneh gitu. Faqalan nasu, akhirnya orang-orang mengatakan haditsu khurafah. Ini ucapan khurafat. Nah, jadi khurafat itu aslinya nama orang. Ya, menurut hadis ini, nama orang, ada orang namanya khurafah, laki-laki, dia dari suku Udrah, dia pernah diculik oleh jin dalam waktu yang lama, terus dikembalikan ke alam manusia. Nah, setelah itu dia bercerita ke orang-orang apa yang pernah ia lihat waktu diculik oleh jin-jin itu. Maka ketika dia berbincang kepada manusia, orang-orang mengatakan hadisu khurafah. Ini adalah ceritanya khurafat. Ya. Aslinya nama orang. Nah sekarang jadi masal. Jadi pokoknya kalau ada orang ngomong sing aneh-aneh, kita biasanya kan ngomong, wah ini ucapan khurafat kan gitu kan. Betul begitu Mas Andri? Ya, sekarang ini kan ada orang cerita, itu di sana ada seekor ular yang bisa berubah menjadi manusia. Lah biasanya kita mengatakan, ini hadis khurafat. Ini adalah ucapan khurafat. Nah, kata-kata khurafat ini sebenarnya ada ceritanya. Itu adalah seorang laki-laki yang pernah diculik oleh bangsa jin. Kemudian dia menceritakan apa yang ia lihat ketika bersama jin-jin itu. Nah, ketika orang ini menceritakan kisahnya, maka orang-orang berkata ini ucapannya khurafat. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah permisalan. Siapapun yang berbicara yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal, mitos-mitos, maka kita katakan, ini ucapan khurafat. Nah itu ada usul-usulnya dulu, ya itu adalah nama orang yang pernah diculik jin. Ikhwatal iman, hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Baik dari segi sanad maupun dari sisi matan atau redaksinya atau isinya. Yang mana hadis ini ada seorang laki-laki yang karena dia maka hadis ini didhaifkan oleh para ulama, yaitu di dalamnya ada Mujalid bin Sa'id, ya. Itu dari segi isnadnya al-isnad dhaifun, isnadnya dhaif. Dan dari sisi matannya, redaksinya ada yang janggal. Yaitu ketika Rasulullah bercerita, ada di antara istrinya Nabi yang mengatakan ini seakan-akan hadisnya khurafah. Ya, masa hadis Nabi dikatakan khurafat oleh istri Nabi? Kan nggak mungkin. Sehingga para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis lemah. Baik dari sisi sanadnya maupun dari sisi matannya. Oke ya, ini hadis yang pertama. Nah sekarang kita pindah hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini panjang jamaah. Nah, silakan Anda memperhatikan. Saya akan menceritakan hadis tentang sekelompok wanita. Yang wanita ini di sini berjumlah 11 orang. Jadi hadis yang kedua ini ya saya akan menceritakan tentang 11 perempuan yang sedang berkumpul dan mereka membicarakan tentang suaminya. Ya, hadis ini dikenal dengan hadis Abu Zar'in. Bagaimana kisahnya? Jadi dulu itu ada seorang wanita atau beberapa wanita sebanyak 11 orang. Mereka berkumpul dan mereka membuat kesepakatan. Siapapun ya orang 11 ini, wanita-wanita ini harus mau bersedia menceritakan tentang suaminya apapun. Nggak boleh ada yang ditutupi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 harus ngomong semuanya tentang suaminya. Nggak boleh ada yang ditutupi. Nah, kisah ini direkam, diriwayatkan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita belajar bersama, kita baca bersama. Haddatsana Ali ibn Hujrin qal haddatsana Isa ibn Yunus an Hisham ibn Urwah an akhihi Abdullah ibn Urwah
an Urwa an Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah, kecintaan Rasulullah, Ummul Mukminin, ibunda orang yang beriman, istri Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, jalasat ihda asyrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Kata Sayyidatuna Aisyah, dulu ada 11 wanita, yang mana 11 wanita ini duduk-duduk bersama dan mereka bersepakat, berjanji akan menceritakan apa saja tentang suaminya dan tidak menyembunyikan sedikit pun tentang suami-suaminya. Akhirnya mulailah berbicara. Faqalatil ula, istri yang pertama atau wanita yang pertama berkata, Zauji lahmu jabalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlin fayurtaqa wala saminun fayuntaqalu. Maksudnya adalah, suamiku adalah ibarat daging unta yang kurus. Suamiku itu ibarat daging unta yang kurus, kerontang, yang berada di atas gunung, yang mana jalannya sangat sulit dicapai. La sahlin fayurtaqa, sangat sulit untuk dicapai. Sudah kurus, ibarat daging daging unta yang kurus kerontang, dan itu pun ada di atas gunung. Sulit untuk menggapainya. Sulit untuk menggapainya. Kemudian wala saminun fayuntaqalu, dan bukanlah daging yang gemuk yang orang itu berupaya untuk mencapainya. Sulit-sulit tidak apa-apa karena nanti dapat daging yang banyak. Enggak, tapi ini suaminya ibarat daging unta yang kering kerontang, ada di atas bukit, sulit dicapai. Maksudnya apa di situ? Maksudnya adalah ini suaminya pelit sekali. Ya, sesungguhnya suamiku adalah daging unta yang kurus yang berada di atas puncak gunung yang tanahnya berlumpur. Sangat sulit dicapai, sulit didaki, ya, didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk, yang mudah untuk diambili. Nah, ini maksudnya adalah suamiku itu orangnya pelit sekali, ya, sampai diibaratkan daging unta yang kering kerontang kurus yang ada di atas bukit yang sulit dicapai. Jadi seakan-akan wanita yang pertama ini mengatakan suamiku sangat pelit sekali. Nah, ini. Kemudian yang nomor 2, ikhwatal iman, dan ini nggak boleh ya, menceritakan aib suami itu nggak boleh. Tapi ini kan kisah. Nanti ya namanya kisah kan apa adanya diceritakan. Tapi nggak boleh. Ya. Wa qalatis tsaniyatu. Adapun istri yang kedua, wanita yang kedua, dia berkata, Zauji la abuthu khabarahu. Inni akhafu alla adarahu. In adkurhu adkur ujarahu wa bujarahu. Kata dia, adapun suamiku, ya ini wanita yang nomor 2, Zauji la abuthu khabarahu. Suamiku, aku tidak akan menceritakan kabar apapun tentangnya. Inni akhafu an la adarahu. Karena kalau aku mau ceritakan, nanti akan sulit bagiku meninggalkan cerita itu. Akan saya ceritakan semua nantinya. Sampai nanti aku takut akan saya ceritakan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan muncul di perutnya. Jadi yang nomor 2 ini begini. Zauji la abuthu khabaruhu. Adapun suamiku, aku nggak mau nyebarkan tentang suamiku. Karena kalau aku nanti ngomong, aku nggak bisa berhenti. Akan saya ungkit-ungkit semua nanti. Nah, artinya di sini ini wanita ini mengeluhkan suaminya sebenarnya. Jadi suaminya itu punya hal-hal yang buruk-buruk yang kalau dia nanti nyeritakan akan keterusan, nggak selesai-selesai. Maka lebih baik aku nggak cerita saja. Tapi dia memberi isyarat gitu. Ya, wanita yang kedua ini memberi isyarat bahwa suaminya itu orang yang banyak kekurangannya, banyak aibnya. Tapi dia ceritakan secara global, tidak mau memperincinya. Itu adalah wanita yang nomor 2. Kemudian ikhwatal iman, sekarang wanita yang ketiga. Wanita yang ketiga berkata, Zauji al-ashannaqu in antiq utallaq wa in askut u'allaq. Suamiku adalah orang yang tinggi. In antik utallaq. Kalau aku ngomong,
nanti dia akan menceraikan aku. Tapi kalau aku diam, aku digantung olehnya. Jadi ini seakan-akan mengatakan, suamiku nggak bisa apa-apa, cuma dia orangnya tinggi gitu aja. Tingginya sangat tinggi yang bukan tinggi yang bagus gitu. Ya aku nggak ngomong. Kalau aku lalu ngomong, nanti dia akan menceraikan aku. Maka kalau aku diam, aku gantung terus sama dia. Jadi dia pasrah, daripada cerai ya lebih baik saya diam aja, saya nerima gitu lah. Seakan-akan begitu. Ini orang yang nomor 3. Wa qalatir rabi'atu, adapun wanita yang keempat dia berkata, zauji kalaili tihamah, la harrun wala qarrun wala makhafata wala sa'ama. Suamiku ibarat malam di negeri Tihamah. Tidak panas dan tidak dingin. Aku tidak takut kepadanya dan aku pun tidak bosan kepadanya. Tengah-tengah saja. Nah ini berarti yang nomor 4 ini memuji. Ya, memuji istri. Suami saya itu orangnya balance, sedang-sedang. Aku nggak pernah takut kepada dia. Aku juga tidak pernah merasa bosan dengannya. Dia juga tidak panas, dia juga tidak dingin. Seperti malam di negeri Tihamah. Ya, ini jadi menyanjung ya bahwa suaminya itu pertengahan orangnya. Ya balance tengah-tengah ya, nggak terlalu begini, nggak terlalu begitu, sedang-sedang. Qalatil khamisatu. Adapun wanita yang nomor 5 berkata, zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida wala yas'alu amma ahida. Adapun istri yang nomor 5 berkata, suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan, seperti harimau. Wa in kharaja asida, kalau dia keluar rumah seperti singa. Wala yasalu amma ahida, dia tidak pernah menanyakan kepadaku tentang apa-apa yang ia wasiatkan kepadaku. Dia tidak ngungkit-ngungkit apa yang saya wasiatkan kepadaku. Misalnya ya, sebelum pergi misalnya, tolong nanti ini dipelihara dengan baik, tolong ini nanti dirawat yang baik. Kalau pulang nggak pernah nanya-nanya, artinya percaya begitu loh. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Zauji in dakhala fahida. Suamiku kalau masuk rumah seperti harimau, macan. Kalau keluar seperti singa. Dan dia tidak pernah menanyakan sesuatu yang ia wasiatkan kepadaku. Nggak pernah ngungkit-ngungkit, nggak pernah neliti-neliti, kurang apa, nggak pernah. Nah. Yang nomor 5 ini, mayoritas ulama menjelaskan bahwa yang nomor 5 ini memuji, bukan merendahkan. Lah Ustadz maksudnya apa? Masuk rumah seperti harimau. Jangan dimaknai negatif, karena kebanyakan para ulama mensarah hadis ini itu bermakna positif. Maksudnya masuk rumah seperti macan, seperti harimau. Itu artinya dia itu kalau masuk rumah, dia itu nggak kuasa untuk tidak menerkam istrinya. Langsung ngumpuli istrinya, pinter jimat lah, gampangannya gitu. Pinter hubungan badan. Kan ada orang datang terus loyo, istrinya nggak dipegang. Nah ini enggak, ini wanita yang nomor 5 ini mengatakan suamiku itu kalau masuk rumah seperti harimau, seperti macan. Ini kata para ulama, ini maknanya positif bukan negatif. Artinya ini laki-laki ini kalau pulang ke rumah dia menerkam istrinya, maksudnya ngajak tidur gitu loh. Nah, itu bahasa kinayah. Dan kalau keluar seperti singa, artinya wibawa, pemberani, tampan, wibawa begitu. Dan dia tidak pernah menanyakan hal-hal yang dia titipkan kepada aku. Kan sebagian orang kan ada kan, selalu yang kemarin gimana uang belanja yang saya titipkan kemarin itu gimana sudah nah, ini enggak pernah sampai jelimet enggak pernah. Nah ini yang nomor 5. Qalatis sadisatu. Nah sekarang wanita yang nomor 6. Zauji in akala laffa wa in syariba shtaffa wa ini toja'a iltaffa wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Zauji in akala laffa, suamiku itu kalau makan, makan apa saja. Artinya orangnya ini suka makan. Kalau ada apa dimakan semua. Wa in syariba shtaffa, kalau minum, diminum sampai habis. Wa ini toja'a iltaffa, kalau tidur berselimut sendirian. Wala yulijul kafa, dia tidak pernah
mengulurkan tangannya, ya, dan menanyakan kepadaku apa yang membuatmu sedih. Jadi cuek bebek orang ini. Kalau makan banyak, kalau minum sampai kenyang, kalau tidur sendirian pakai selimut. Dia tidak pernah datang kepadaku memegang tanganku dan menanyakan apa kesedihanmu. Jadi ini wanita yang kasihan. Ya, jadi suaminya itu makan karepe dhewe, minum karepe dhewe, makan enak-enak sendirian, minum sendirian sampai puas, tidur sendirian. Ya, yang si wanita dibiarkan sendirian, nggak diajak ngomong, nggak diajak bercanda, yang nggak ditanyai, nggak dibuat seneng. Nah, ini berarti yang nomor 6 ini berarti menceritakan kejelekan apa? Suaminya. Kemudian tadi yang nomor 6 tadi itu, yang kalau masuk seperti macan itu ada juga sebagian ulama yang menganggap itu negatif. Tapi kebanyakan para ulama itu positif, bukan negatif. Oke, nomor 5 ya, yang tadi seperti macan tadi ya, itu sudah selesai. Nomor 6 sudah tadi saya jelaskan, yaitu kalau makan sampai kenyang, kalau minum sampai habis, kalau tidur sendirian berselimut, dia tidak pernah ngobrol bareng, tidak pernah mengulurkan tangannya untuk mengobati kesedihan istrinya. Jadi cuek bebek kata orangnya. Ya, egois sendiri, nggak mikir istrinya. Yang nomor 7 sekarang. Yang nomor 7. Ya, nomor 7 G. Nomor 7. Zauji ayaya'u au ghayaya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'u sajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Maksudnya nih, suamiku itu orangnya jelek, tidak pinter jima, tidak pinter hubungan badan, dan orangnya bodoh, dungu katanya dia. Semua aib ada padanya, semua kejelekan ada pada suamiku. Kadang dia melukai kepala, kadang dia melukai tubuh, atau kadang melukai keduanya. Nah, ini nomor 7 ini benar-benar curhat tentang kejelekan suami. Suamiku itu bodoh, dungu, gak pinter jima. Ya, semua kejelekan ada pada dirinya. Kadang mukul wajah, kadang mukul kepala, kadang mukul tubuh, kadang dua-duanya. Nah, ini yang nomor 7 ini menjelekkan suaminya. Wa qalatis saminatu. Istri yang nomor 8 atau wanita yang nomor 8 berkata, Zauji al-massu massu arnab. Warrihu rihu zarnab. Suamiku itu sentuhannya seperti kelinci, lembut, tidak kasar, akhlaknya baik, sopan santun. Warrihu rihu zarnab. Dan aromanya aroma zarnab. Zarnab itu tumbuhan yang wangi. Jadi orangnya lembut, santun, akhlaknya baik, aromanya indah. Nah, berarti yang nomor 8 ini memuji suaminya. Qalatit tasi'atu, wanita yang ke-9 berkata, Zauji rafi'ul imadi, tawilun nijadi, azimur rimadi, qaribul baiti minan nadi. Wah. Suamiku itu tiang kemahnya itu tinggi. Orang Arab dulu kan hidupnya di kemah-kemah padang pasir. Jadi dia mengatakan suamiku itu tiang kemahnya itu tinggi. Siapa yang paham maksudnya? Mas Andri paham nggak kira-kira? Gak usah dipikir. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jadi kata orang yang wanita yang ke-9 ya, wanita ke-9 berkata, suamiku itu rafi'ul imadi, tinggi kemahnya. Apa namanya? Tiang kemahnya itu tinggi. Itu dalil atau itu maksudnya adalah kemah itu kalau tiangnya tinggi artinya kemahnya besar. Artinya kemahnya menampung banyak orang. Artinya orang ini suka didatangi orang, suka menjamu tamu. Maksudnya itu. Tawilun nijati. Suamiku itu sarung pedangnya panjang. Apa maksudnya di situ? Maksudnya suamiku itu gagah. Suamiku itu orangnya tinggi perawakannya. Kan nggak mungkin kan orang kecil terus sarung pedangnya panjang kan nggak mungkin. Lah ketika dikatakan tawilun nijat, suamiku itu sarung pedangnya panjang. Maksudnya itu suamiku gagah, tinggi gitu ya. Azimur rimat, azimur ramadi.
suamiku itu banyak, di rumahnya banyak abunya. Apa maksudnya di rumahnya banyak abunya? Artinya suka masak, suka melayani tamu, suka menjamu tamu, ya suka memasak makanan yang enak sehingga di rumahnya banyak apa? Banyak abunya. Qaribul baiti minan nadi. Rumahnya dekat tempat pertemuan, dekat bangsal pertemuan. Nah, saya mau tanya, kira-kira ini pujian apa celaan? Ya, Mas Andre. Ini adalah pujian untuk suaminya. Karena dia mengatakan suamiku itu tiang kemahnya tinggi. Artinya kemahnya besar. Karena kemah itu kalau tiangnya kecil berarti kemahnya kecil. Ketika tiangnya besar artinya kemahnya besar. Nampung orang banyak maksudnya. Tawilun nijadi. Sarung pedangnya panjang. Artinya suamiku gagah. Azimur ramadi. Suamiku itu banyak abunya di rumahnya. Artinya suka masak. Itu kinaya itu, ya, kiasan, bukan makna sesungguhnya. Artinya suka masak. Zaman dulu kan kalau masak kan pakai api sama kayu kan, nah, akan jadi abu. Jadi makanya kan orang Arab mengatakan hadar rajul katsirur ramad. Ini laki-laki banyak abunya. Maksudnya banyak abunya itu dia itu suka menjamu tamu. Itu bahasa kiasan. Qaribul baiti minan nadi. Rumahnya dekat tempat pertemuan. Jadi suka ngasih orang-orang kumpul dikasih makanan. Jadi wanita yang nomor 9 ini, dia memuji suaminya bahwa suaminya itu orang baik, orang yang ahli dermawan, begitu ya, kurang lebih begitu. Qalatil asyiratu. Adapun wanita yang ke-10, ya, sekarang wanita yang ke-10. Zauji malikun wa ma malikun khairum min dzalik. Lahu ibilun katsiratul mabarik. Qalilatul masarih idza sami'na sautal mizhari aiqanna annahunna hawaliku. Suamiku itu Malik, dan tahu enggak kamu siapa Malik itu? Ya, siapakah Malik? Malik adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan tentangnya. Jadi orangnya baik itu. Lebih baik dari pujian yang dipujikan tentangnya. Jadi Malik itu orangnya baik. Suamiku itu baik. Lahu ibilun katsirul mabarik. Dia itu punya unta yang banyak tempat menderumnya. Punya tempat menderum. Qalilatul masarih, sedikit kandangnya. Banyak ditaruh di luar-luar kandangnya. Idza sami'na, maksudnya itu bagaimana? Saking seringnya diambili untanya untuk dibuat menjamu tamu gitu loh. Idza sami'na sautal mizhari aiqanna annahunna hawaliku. Jikalau untanya itu mendengarkan ya bunyi orang memasak, maka untanya itu paham bahwa dia akan dibunuh atau disembelih. Artinya di sini ini pujian ini. Nomor 10 ini wanita ini memuji suaminya. Suamiku itu orangnya baik. Suamiku itu punya unta banyak, kaya, dan suamiku itu suka menjamu orang. Sehingga kalau ada suara-suara memasak, itu untanya sudah tahu bahwa dia akan disembelih. Nah, itu maksudnya pujian seorang wanita kepada suaminya. Wa qalatil hadiyata asyrata. Nah, ini yang terakhir nih. Ini yang luar biasa ini ya. Wa qalatil hadiyata asyrata. Dan berkatalah wanita yang ke-11. Wanita yang 11 berkata, Zauji Abu Zar'in wa ma Abu Zar'in anasa min khuliyin uduniya wa ma'la min syahmin adudayya. Suamiku namanya Abu Zar'in. Dan tahukah kamu siapa itu Abu Zar'in? Anasa fi huliyin uduniya. Dia adalah orang yang memberatkan telingaku dengan perhiasan. Apa maksudnya? Artinya orangnya baik, aku dikasih anting-anting, aku dikasih perhiasan. Dia itu membeli perhiasan untukku ditaruh di telingaku. Wa mala min syahmin adudayya, dan dia memenuhi tubuhku dengan lemak. Artinya dikasih makan yang enak-enak sampai gemuk, tidak kurus gitu. Wa bajjahani wa bajahat ilayya nafsi. Ya, dia menyenangkan aku dan aku menyenangkan dia, ya. Menyenangkan aku dan aku pun gembira. Jadi saling menyenangkan gitu. Wajadani fi ahli hunaimatin bisyikin. Dia
menjumpai aku di keluarga yang sedikit kambing-kambingnya hidup dalam melarat. Jadi dulu aku itu anaknya orang nggak punya, anaknya orang miskin, hidup kekurangan. Terus aku ditemukan dia. Faja'alani min ahli sohilin wa atitin wa da'isin wa muna'ikin. Kemudian dia menikahi aku dan menjadikan aku orang yang banyak di antara suara-suara kuda, artinya banyak kudanya dan banyak untanya. Kemudian dia membawa aku ke rumahnya yang banyak kudanya, banyak untanya, punya penghalus makanan dan ada suara-suara ternak yang banyak. Artinya ini laki-laki kaya raya gitu. Ya. Jadi saya ulangi, suamiku namanya Abu Zar'in. Tahukah kamu siapa Abu Zar'in itu? Abu Zar'in ini orang yang memberi aku perhiasan-perhiasan yang banyak di telingaku. Dia juga ngasih aku makanan yang enak-enak sehingga badanku padat berisi. Ya, sehingga tubuhku padat montok begitu ya. Dia menyenangkan aku dan aku pun menyenangkan dia. Saling seneng pada senengnya ya. Dia dahulu menjumpai aku di keluarga yang miskin, sedikit kambingnya, hidupnya susah. Terus dia menikahi aku, menjadikan aku keluarga yang banyak punya unta, banyak punya kuda, punya penghalus makanan, ya, dengar suara-suara ternak banyak. Fa'ingdau aqulu, dan di sisinya aku berkata dengan bebas. Fala uqabbahu, aku nggak pernah dijelek-jelekkan oleh dia, aku nggak pernah dimarah-marahi oleh dia. Wa arkudu fa'atasabbahu, aku tidur dan aku bangun di pagi hari dalam keadaan gembira, seneng. Wa asrabu fa'ataqammahu, aku pun bisa minum apa saja kesukaanku sehingga aku bisa kenyang dengan air, tidak kekurangan air. Oh, ini pokoknya baik-baik ini, dipuji luar biasa. Ummu Abi Zar'in fama Ummu Abi Zar'in, adapun ibunya Abu Zar'in, yaitu mertuanya, ya kan gitu kan? Ummu Abi Zar'in, adapun ibunya Abu Zar'in, mertuaku. Tahukah engkau siapa orangnya? Ukumuha rodahun, rumahnya banyak perabotnya, banyak barangnya, punya barang yang bagus-bagus di rumahnya. Wa baituha fasahun, rumahnya sangat luas. Subhanallah. Ini contoh contoh istri yang membagus-baguskan suaminya. Tidak cukup itu, membagus-baguskan mertuanya. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Dia memuji habis suaminya, setelah itu memuji mertuanya. Adapun ibunya Abu Zar'in, mertuaku, rumahnya luas, perabotnya banyak, bagus-bagus. Ibnu Abi Zar'in, anaknya Abu Zar'in. Tahu nggak kamu anaknya Abu Zar'in? Berarti kan anak dirinya. Ya. Anaknya atau mungkin anaknya sendiri di sini, wallahu alam. Tapi anaknya Abu Zar'in. Mungkin anaknya sendiri. Karena ini kan Ummu Zar'in. Wallahu alam ya. Adapun anaknya Abu Zar'in, tahukah engkau anaknya Abu Zar'in, anaknya suamiku? Tempat tidurnya itu kamasal madja'uhu kamasalli syadbatin. Ya. Maksudnya di sini tempat tidurnya itu adalah pedang yang terhunus. Artinya orangnya terbiasa perang, pendekar, ahli bela diri. Tusbi'uhu dira'ul jafrah. Dia dikenyangkan dengan kaki kambing betina yang muda. Artinya badannya ramping, nggak gemuk gitu. Karena dia makannya sedikit. Jadi ramping, tidak gemuk, wibawa, suka main pedang. Nah gitu. Bintu Abi Zar'in, tahukah kamu putrinya Abu Zar'in? Fama bintu Abi Zar'in, tahukah engkau siapa putrinya Abu Zar'in? Tau abiha wa tau ummiha. Dia adalah anak yang baik, berbakti sama ayahnya, berbakti sama ibunya. Mil'u kisaiha wa ghaidu jaratiha. Ya, tubuhnya bagus, padat, tidak kurus kerontang, tidak. Tubuhnya bagus dan dia membuat iri madunya. Membuat iri madunya artinya dia itu suaminya punya istri yang lain. Ya, istri yang lain itu cemburu sama dia karena orangnya baik begitu. Nah, kemudian Jariyatu Abi Zar'in, tahukah kamu budaknya Abu Zar'in? Tahukah kamu budaknya Abu Zar'in? Sebentar ya.
Tahukah kamu budaknya Abu Zar'in? Fama jariyatu Abi Zar'in la tabuthu hadithana tathbitha. Budak wanita Abu Zar'in ini tidak pernah membocorkan rahasia kami. Kalau saya ngobrol sama Abu Zar'in, tidak pernah dia ini menceritakan obrolan kami ke orang lain. Wala tunakkithu mirotana tangkitha. Dia tidak pernah mengambil barangku. Dia tidak pernah mengambil barang kami. Wala tamla'u baitana ta'shisha. Dan dia tidak pernah mengkotori rumah kami. Wah, jadi subhanallah, ini suaminya dipuji, mertuanya dipuji, anaknya suaminya dipuji, putrinya suaminya dipuji, sampai pembantunya budaknya dipuji. Budak kami itu baik, tidak pernah menceritakan obrolan kami. Kemudian pembantunya Abu Zar'in itu tidak pernah mengambil barang, dicuri, tidak pernah. Dan dia tidak pernah memenuhi rumah kami dengan kotoran. Artinya suka bersih-bersih orangnya. Qalat kharaja Abu Zar'in wal autadu tumkhasa. Wanita ini melanjutkan ceritanya. Abu Zar'in pernah keluar di saat susu-susu hewan ternak itu diperah. Ya, banyak para pekerja itu mengambil perahan susu itu loh. Keluarlah Abu Zar'in ya ketika musim atau di tempat yang para pekerja itu mengambil air susu untuk diperah. Falakiya imra'atan ma'ha waladani laha kalfahdaini. Maka suamiku Abu Zar'in bertemu sama seorang wanita. Wanita ini janda, punya 2 anak laki-laki seperti 2 ekor macan. Yal'abani min tahti hasriha burummanataini. Nah, di sini ada hal yang cukup sulit ini, kita cari dulu terjemahannya. Ya. Jadi ketika jalan-jalan tadi ketemu sama janda. Jandanya punya 2 anak, anaknya seperti macan. Ya, yang bermain-main di sisi ibunya janda tadi membawa 2 buah delima. Ya iya, rumman di sini maksudnya buah delima. Fatallaqani, terus suamiku itu menceraikan aku. Kasihan, dicerai dia. Dicerai gara-gara Abu Zar'in kesengsem sama wanita janda tadi. Fatallaqani, maka Abu Zar'in menceraikan aku. Subhanallah, dicerai tapi tetap dipuji-puji ini. Fatallaqani, Abu Zar'in menceraikan aku. Fanakahaha, dan dia menikahi wanita janda yang punya 2 anak ini. Ya, punya 2 anak yang masih kecil katanya. Nah, itu dalil bahwa wanita ini masih muda dan wanita ini kemungkinan banyak anaknya, dan orang Arab suka sama wanita kayak gitu. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Setelah itu saya menikah lagi ya. Ummu Zar'in yang cerita ini kan. Setelah itu aku menikah lagi dengan seorang yang terkemuka, yang menunggang kuda, pilihan, pinter balap kuda. Ia juga pinter memainkan tombak. Ya, pinter memainkan tombak. Jadi aku menikahi seorang pria terkemuka, pandai menunggang kuda, pandai mengambil tombak. Ya, kemudian fa'araha alayya na'aman thariya. Kemudian dia berperang dan membawa ghanimah berupa unta yang banyak sekali. Baik juga suami yang kedua ini. Dia pulang bawa unta, ya kan harta unta itu dikasihkan istrinya. Wa atani min kulli raihatin zauja. Dan dia juga memberikan kepadaku, mohon maaf, wa araha alayya na'aman thariya wa atani min kulli raihatin zauja. Dan dia juga memberikan kepadaku sepasang hewan di sini artikan ya. Min kulli raihatin zauja, ya. Dia memberikan kepadaku hewan-hewan yang disembelih. Kemudian jadi ini baik ini. Suami yang kedua ini pandai menunggang kuda. Kemudian dia juga orang yang terkemuka, pandai memainkan tombak, dia berperang, pulang-pulang bawa ghanimah, dikasihkan ke istrinya. Wa atani min kulli raihatin zauja. Mohon maaf, izinkan saya buka sarahnya dulu karena ini butuh ini nih ada
Mohon maaf. Oh, maksudnya memuliakannya. Kata Syekh Abdul Razak, maksudnya ini laki-laki ini memuliakannya, memberi hal-hal yang baik-baik kepada wanita ini. Nggak jahat suami yang kedua ini. Waqala, dia membawakan makanan yang enak-enak, sesembelihan. Terus dia berkata kepadaku, kuli Ummu Zar'in, wahai Ummu Zar'in. Namanya Ummu Zar'in. Sedangkan laki-laki yang pertama tadi Abu Zar'in. Berarti kemungkinan ini anaknya tadi ya, anaknya Ummu Zar'in juga. Kuli Ummu Zar'in. Wahai Ummu Zar'in, makanlah makanan ini. Wamiri ahlaki, dan bawalah ke keluargamu. Supaya keluargamu pun ikut merasakannya. Berarti baik kan? Suami yang kedua ini baik. Kemudian Ummu Zar'in ini berkata, walau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balagha asghara aniyatin Abi Zar'i. Ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in. Suamiku yang kedua ini baik. Tapi seandainya seluruh pemberiannya itu dikumpulkan, maka tak sanggup menyamai bejana kecil miliknya Abu Zar'in. Paham maksudnya enggak? Suamiku ini baik, ngasih apa, memuliakan aku. Tetapi pemberiannya ini kalau dibandingkan dengan pemberiannya Abu Zar'in, maka pemberian suamiku yang kedua ini, maka kalau dikumpulkan enggak sampai, ya cukup hanya seperti bejana kecil miliknya suamiku yang pertama. Qalat Aisyatu, kata Aisyah, faqala li Rasulullah. Jadi ini kan ceritanya, ini kan Aisyah cerita ke Nabi, ini ceritanya ini. Ini ceritanya Aisyah ngobrol ke Nabi, ya Rasulullah, ada 11 orang wanita berkumpul-kumpul. Setiap orang ini berbicara tentang suaminya masing-masing, dan mereka sepakat untuk menceritakan semua perilaku suaminya, tidak boleh ditutup-tutupi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semua cerita. Yang terakhir Ummu Zar'in ini. Nah setelah itu, setelah selesai cerita, luar biasa perhatikan. Ini akhlaknya Rasulullah nih. Aisyah cerita panjang gitu didengarkan sama Rasulullah. Tidak dibantah, tidak disaut. Dibiarkan Aisyah cerita. Ini akhlaknya Rasulullah nih. Jadi kalau Aisyah cerita didengarkan baik-baik sama Rasulullah. Rasulullah bukan tipe orang yang suka motong pembicaraan. Akhlaknya luar biasa. Istrinya ngomong panjang lebar, kita dari tadi sampai sekarang ini baru selesai ceritanya Aisyah ini. Didengarkan sama Rasulullah. Nah setelah selesai Rasulullah berkata, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Aku kepadamu wahai Aisyah seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Yang nomor 11 tadi loh. Hanya saja dalam riwayat yang lain, hanya saja Abu Zar'in menceraikan istrinya, sedangkan aku tidak menceraikan dirimu. Paham? Jadi Rasulullah di akhir cerita mengatakan, aku kepadamu wahai Aisyah seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Hanya saja aku tidak menceraikanmu. Berbeda dengan Abu Zar'in yang menceraikan Ummu Zar'in. Hadis ini terkenal. Hadzal hadis masyhurun 'inda ahli hadis. Hadis Ummu Zar'in. Hadis ini dijuluki hadis Ummu Zar'in. Ya, hadis tentang Ummu Zar'in ya. Dan ini hadis yang panjang ya, panjang sekali. Lah, ini menunjukkan Ummu Zar'in ini wanita baik. Dia menceritakan kebaikan-kebaikan suaminya. Padahal sudah dicerai loh dia. Dia kan dicerai sama Abu Zar'in, tapi tetap diceritakan baik-baik. Tidak ada sedikit pun diceritakan kejelekannya. Ya, ini juga dalil bahwa kemungkinan besar Abu Zar'in itu cinta pertamanya Ummu Zar'in. Makanya meskipun dia punya suami yang baru dan suaminya pun baik, tapi tetap dia nggak bisa melupakan kebaikan suami pertamanya. Padahal dicerai. Ya, inilah seperti kata penyair Arab, nakil fuadaka haidu syi'ta minal hawa, famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkan hatimu kepada siapa saja kamu kehendaki, akan tetapi cintamu hanya kepada cinta yang pertama. Ya, wa kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhun abadan di awwalil manzili. Dan berapa banyak rumah menawan hati seorang wanita, akan tetapi kerinduannya, berapa banyak rumah yang menawan hati seorang pemuda, akan tetapi kerinduannya selalu pada rumah yang pertama. Jadi ini selalu ingat-ingat Abu Zar'in. Kemudian dia punya suami yang kedua, itu pun dia masih membagus-baguskan suami yang kedua. Jadi ini adalah wanita yang baik, Ummu Zar'in tadi. Nah,
kisah ini ya sebenarnya banyak pelajaran ya, tapi pensyarah kitab ini yaitu Syekh Abdul Razak tidak menjelaskan faedah 1, 2, 3, 4, enggak. Beliau cuma ngasih isyarat-isyarat saja. Tapi di sini bisa diambil pelajaran bahwa seorang suami hendaklah pandai dalam berkomunikasi dengan istrinya. Seperti Rasulullah nih. Aisyah ngomong, ya Rasulullah, ada 11 orang wanita. Dulu duduk-duduk, mereka bersepakat, bercerita begini, begitu, begini, begitu. 11 orang menceritakan kejelekan atau kebaikan suaminya masing-masing. Tidak ada yang ditutupi. Terus cerita panjang lebar, Rasulullah diam, tidak bantah, tidak nyeletuk, tidak memotong. Didengarkan baik-baik sama Rasulullah. Itu artinya seorang suami harus bisa menjadi, selain sebagai suami, harus bisa menjadi teman curhat, teman untuk diajak ngobrol. Loh kadang-kadang ada loh sekarang laki-laki sama istrinya nggak pernah ngobrol, meneng-menengan, ya nggak iso enak gitu, ya komunikasinya terputus. Nah kita jangan sampai seperti itu. Harus ada waktu berdua sama istri ngobrol, menceritakan ini, menceritakan itu, seperti Rasulullah ini sama Aisyah. Nah itu ya, ini juga menunjukkan kecerdasannya Aisyah. Tuh bayangkan antum, Aisyah cerita 11 orang. Ya, dengan masalah atau dengan cerita yang berbeda-beda. Tapi apalah Aisyah ini? Nah, itu dalil bahwa Aisyah itu wanita cerdas. Ya hafal semua tuh. Ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini juga dalil bahwa boleh ngobrol sama suami istri meskipun begadang. Tadi kan saya katakan di awal judulnya ini kan apa tadi? Begadang dan obrolan Nabi dengan apa? Istrinya. Ya, Rasulullah melarang kita begadang. Gak boleh kita cangkruan, jagongan, kata orang Jawa ya. Sampai malam dengan teman-teman di warung, di pinggir jalan. Itu gak boleh. Rasulullah melarang. Tetapi ada begadang yang boleh. Yaitu seorang suami sama istrinya di rumah ngobrol meskipun malam hari boleh dan itu berpahala. Karena itu kan termasuk menyenangkan hati pasangan. Ya, berpahalanya di situ itu. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan Rasulullah bab maja'a fi naumi Rasulillah. Bab tentang bagaimana tidurnya Rasulullah. Apakah Rasulullah tidurnya itu malam-malam hari ataukah Rasulullah tidurnya di awal hari? Apa yang dilakukan Rasulullah di malam hari? Bagaimana tidurnya Rasulullah? Posisinya bagaimana? Ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Selesai kajian hari ini, malam ini. Semoga kita diberi Allah istiqamah dan bisa melanjutkan untuk membaca kitab yang kita cinta ini, yaitu kitab Syama'ilun Nabi yang menceritakan tentang perihal dan seluk-beluk Rasulullah SAW. Seperti yang saya katakan kemarin, seperti yang saya katakan tadi, pada pertemuan akan datang, pertemuan ketiga 4, kita akan mempelajari bagaimana tidurnya Rasulullah. Nah, supaya kita nanti tahu, ya harus kita lanjutkan, kita simak kembali insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.